Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Saputro di channel Keluarga 2N. Nah, kali ini saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani dengan Assalamualaikum teman-teman. dia adalah istri saya di sesi ngobras, ngobrol bareng ama istri. Nah, banyak yang beranggapan bahwa salah satu kriteria suami idaman bila dilihat dari sisi pekerjaannya, dia adalah seorang PNS. Nah, wajar sih karena memiliki pendapatan yang tetap setiap bulannya ya. Jadi seneng ya seandainya seorang wanita memiliki calon suami yang notabene dia adalah seorang PNS, atau mungkin ketika sudah berkeluarga kemudian suaminya diangkat menjadi seorang PNS. Senang pastinya ya, senang. Nah, akan tetapi ada sedikit hal yang berbeda terjadi di keluarga kami ketika kemarin saya alhamdulillah bisa lulus CPNS 2021. Nah, kita akan mengulas kembali bagaimana pandangan dari istri saya terkait dengan lulusnya saya kemarin di CPNS 2021. Untuk itu langsung kita tanya-tanya saja ya, bagaimana pandangannya. Yang pertama, seneng gak sih kemarin saya bisa lulus CPNS 2021? Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah senang banget ya, senang banget. Karena kan saya juga tahu seperti apa perjuangannya gitu kan. Dari awal juga kita berdua, saya juga mendaftar, Mas juga mendaftar di CPNS 2021 ini, tapi qadarullah saya belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, baru sampai di tahap SKD, tapi belum bisa melanjutkan ke SKB. Sedangkan suami alhamdulillah sudah bisa lulus di SKB ya, SKB udah lulus dan udah pengumuman juga. Alhamdulillah rasanya senang banget. Senang banget. Seneng ya? Iya. Tetapi kemarin ya pada akhirnya kita memutuskan untuk mengundurkan diri ya dari CPNS 2021. Kenapa sih sebenarnya kok nggak mau seandainya kemarin saya melanjutkan ke tahap pemberkasan? Jadi pada waktu pengumuman itu kan diumumkan kelulusannya gitu kan, dan alhamdulillah masuk di bagian yang lulus dari para pelamar itu. Tapi beberapa menit kemudian kan juga ketika kami mendownload lampiran selanjutnya itu kan ada penempatannya di mana gitu. Dan begitu saya baca, kan pertama suami yang baca, terus suami langsung bilang gini, "Bu, ya Allah," gitu kan. Mungkin kaget juga bagaimana ya. Terus saya juga ikutan baca, terus ternyata memang jaraknya jauh dari tempat kami tinggal sekarang, jauh banget. Jadi menurut kami memang jauh banget itu, dan kalaupun diambil juga nggak tahu ya seperti apa ya. Kaget sih terutama yang Oke, jadi yang awalnya seneng berbalik menjadi kaget, bingung nggak ya. tahu mesti ngapain, nggak ada, cuman bingung sama tiba-tiba aja nangis Ya, gitu. ya. Nah, kalau seandainya penempatan jauh, emang kenapa sih? Kak seandainya diambil gitu. Emang kenapa? Kalau dari penempatannya ya sebenarnya kan kalau misalnya masih di daerah sini, dekat-dekat sini, dalam artian dekat itu bisa pulang misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau 2 bulan sekali, itu masih bisa memungkinkan ya. Itu tapi penempatannya ini alhamdulillah qadarullah itu tuh jauh, dan kalaupun misalnya diambil dan pulangnya itu tuh bisa setahun sekali, itu udah alhamdulillah banget. Bisa 2 tahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali, jadi jarak interval pulangnya tuh lama banget gitu ya. Itu sih terutama kendalanya. Gitu ya. Kemarin ada juga yang komentar di postingan video saya yang sebelumnya itu, kan istri
bisa ikut ke lokasi penempatan. Iya. Gimana? Iya, bisa menyusul, kemudian istri bisa menyusul suami di lokasi penempatan. Tapi untuk keluarga kami saat ini, keluarga kecil kami, keluarga besar kami, itu tidak memungkinkan saat ini. Nah, jadi boleh cerita sedikit ya. Saya anak tunggal nggak punya saudara kandung lainnya. Terus kami punya 3 anak yang masih kecil-kecil, usianya 7 tahun, 5 tahun, dan 1,5 tahun yang masih kecil. Kemudian kondisi keluarga kami dari orang tua saya ya, itu sudah sepuh, sudah lanjut usia, sudah lebih dari 70 tahun, dan qadarullah bapak itu saat ini sudah beberapa tahun terakhir itu mengalami talasemia. Jadi setiap bulan itu harus kontrol ke rumah sakit, harus bolak-balik ke rumah sakit. Juga kalau opname itu biasanya akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini rutin setiap bulan itu opname di rumah sakit gitu. Jadi kalau dibilang kan bisa istrinya nanti nyusul gitu, mungkin untuk keluarga lain bisa, tapi untuk keluarga kami saat ini belum bisa. belum bisa. Saya belum bisa untuk meninggalkan orang tua saya dalam keadaan seperti itu untuk menyusul suami jika nanti misalnya diambil gitu. Seperti itu sih. Nggak bisa, nggak kepikiran, nggak sampai lah. Jadi itu ya teman-teman, salah satu alasannya kenapa kok pada akhirnya istri tidak bisa ikut ke lokasi penempatan seandainya saya kemarin melanjutkan tahap pemberkasannya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya mungkin, seandainya misal nggak bisa ikut, kan suami bisa mudik misal karena penempatannya jauh kan, ya bisa aja 1 tahun sekali, atau mungkin kalau nggak memungkinkan ya bisa 2 tahun sekali, tapi kan tetap mudik. Itu gimana? Atau jangan-jangan korban layangan putus ya ini? Nggak nonton. Mungkin bisa dijawab. Jadi kalau dibilang bisa mudik bisa, insya Allah bisa selama ada kesempatan, ada izinnya seperti itu. Cuman gimana ya, ketika ditinggal lama dalam suatu rumah tangga itu kan yang dicari itu bukan hanya materi ya, terutama kalau kami, saya, suami itu kan juga sudah punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Mungkin kalau secara materi terjamin ya, dalam artian kalau PNS kan gajinya sekian, terjamin seperti itu. Tapi anak-anak itu kan juga butuh sosok ayah yang ada di sampingnya, juga butuh sosok ayah yang bisa merawat, menjaga, melindungi, terutama karena anak-anak saya kan yang 2 perempuan ya, masih kecil-kecil, melindungi mereka. Dan kalau harus long distance relationship itu tuh rasanya belum bisa, karena ya seperti yang saya bilang tadi sih, terutama kan kebutuhan secara psikis mereka ya, anak-anak tuh kan juga butuh sosok ayah yang ada di samping mereka, yang melindungi mereka seperti itu. Memang bisa juga sih video call gitu, tapi tentu video call itu akan berbeda ya jika ketemu langsung gitu sih. Dan itu tadi kan jaraknya kalau mudik pun lama banget. Jadi beda kalau sebulan sekali gitu mudik, tentu akan beda lagi pertimbangannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, emang nggak rugi ya bila dia dari sisi materi, emang nggak rugi? Ya kita kan lihat untung ruginya dari mana nih. Dari mana dulu. Kalau lihat untung ruginya hanya dari sisi materi, bisa dibilang kalau dilihat dari pandangan manusia ya, kita sebagai manusia bisa dibilang mungkin ada yang bilang rugi nih gitu. Tapi kan banyak faktor yang mempengaruhi suatu bisa dibilang untung atau rugi itu. Ketika kita tidak bisa bertemu dengan anak dalam jangka waktu yang lama, itu rugi apa enggak? Gitu kan. Terus ketika kita anak itu kan juga seperti yang tadi saya bilang ya, butuh perlindungan, butuh sosok ayahnya langsung gitu. Itu untuk saya saat ini saya belum bisa menggantikan peran itu. Menggantikan dalam artian saya menggantikan sosok ayahnya gitu, karena memang ada sosok ayahnya dan harus pergi jauh, itu rasanya belum
nggak bisa gitu. Ditambah lagi seandainya nanti mungkin berbarengan dengan saat-saat orang tua kami harus mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang mana setiap bulan loh sebenarnya, setiap bulan kontrol rutin. Terus habis itu biasanya kalau hasilnya memang drop ya harus transfusi darah setiap bulan rutin, seperti itu teman-teman. Itu mungkin beberapa alasan dari kami ya. Dan kita juga cari ridho orang tua ya. Orang Iya, tua iya. juga belum mengizinkan seperti itu, jadi kita ikut apa ridho orang tua adalah ridho Allah gitu. Jadi itu teman-teman sesi kita kali ini ya. Memang sih kalau dilihat dari materi, apalagi kemarin dari awal menikah kita kan memang mencoba wirausaha ya, jualan online, tetapi ketika pandemi itu memang jualannya memang semakin menurun hingga akhirnya kemarin ada pengumuman seleksi CPNS. Kita mendaftar mencoba untuk mendaftar, dan akhirnya itu alhamdulillah salah satu dari kami kan lolos, meskipun pada akhirnya kami memutuskan untuk mengundurkan diri karena setelah kita musyawarahkan karena lokasi penempatan yang jauh ya kita minta petunjuk kepada Allah, kemudian kita musyawarah di keluarga inti kita, saya dengan istri, kemudian juga anak-anak, dan juga meminta pertimbangan di keluarga besar ya, orang tua, kemudian paman dan sebagainya, hingga akhirnya ya semoga ini yang terbaik bagi kami keluarga. Semoga Allah memberikan ya jalan pintu rezeki lainnya ya dari selain dari PNS ini. Semoga itu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Berbagi ya, intinya kalau di keluarga kami memang kebahagiaan itu bagi kami terdiri dari berbagai macam di apa ya, banyak faktor yang mempengaruhi ya, bukan hanya sekedar masalah materi, tapi juga ada faktor-faktor lain yang harus kita penuhi supaya keluarga kecil ini bisa berbahagia. Mungkin itu ya teman-teman di sesi ini. Apabila banyak kesalahan mohon maaf ya. Silahkan nanti berkomentar, mungkin teman-teman juga punya pengalaman sharing ke kami lewat kolom komentar, sehingga kami juga bisa membaca, kemudian ya saling bertukar informasi dan juga saling mendukung, saling mendoakan ya. Sekian, salam dari keluarga 2N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.